Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini kami akan menginformasikan berkaitan dengan rekrutmen terbuka pendamping lokal desa tahun anggaran 2022. Baik teman-teman, ikuti terus informasi berkaitan rekrutmen terbuka pendamping lokal desa tahun anggaran 2022 ini. Sesuai dengan surat nomor 1779-SDM.00.03-9-2022 tentang rekrutmen baru pendamping lokal desa PLD tahun anggaran 2022 dalam rangka pengisian kekosongan tenaga pendamping profesional TPP pada posisi pendamping lokal desa atau PLD tahun anggaran 2022, maka akan dilaksanakan rekrutmen baru TPP pada posisi PLD dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut. Ketentuan pengisian atau rekrutmen baru merujuk pada lampiran Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penunjuk teknis pendampingan masyarakat desa Bab 4 huruf C nomor 2 tentang rekrutmen baru. Poin B. Berkaitan dengan kualifikasi PLD. Di sini ada 7 persyaratan yang disampaikan. Pertama, pendidikan minimal SLTA atau sederajat. 2. Memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun. Diutamakan memiliki pengalaman sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa atau KPMD. 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint dan penggunaan internet. Yang kelima, sanggup bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas. Yang keenam, diutamakan penduduk desa di kecamatan setempat. Dan yang ketujuh, usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat mendaftar. Berikutnya, yaitu tata cara pendaftaran. 1. Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau online melalui website rekrutmen.pld2022.kemendesa.go.id. Jadi nanti setelah teman-teman yang ikut mendaftar, setelah login atau masuk ke web rekrutmen pld2022.kemendesa.go.id, di sana akan ditampilkan beberapa menu atau tombol. Seperti contoh, misalnya di sana nanti teman-teman akan diperlihatkan ada tombol persyaratan. Ketika klik tab menu atau tombol persyaratan, di sana akan dimunculkan yaitu persyaratan dan kualifikasi. Berikutnya, ketika klik tab menu atau tombol kuota PLD, nanti di sana akan ditunjukkan berkaitan dengan kuota yang dibutuhkan di masing-masing lokasi. Kemudian, berkaitan dengan klik tab menu atau tombol honorarium, kemudian akan dilihatkan besaran honorarium PLD di masing-masing kabupaten. Kemudian berikutnya yaitu untuk mendaftar, lakukan klik atau menu tombol pendaftaran. Jadi setelah itu barulah dimasukkan terkait dengan dokumen-dokumen seperti upload surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya yaitu mengisi form pendaftaran sesuai kolom-kolom yang diminta. Berikutnya yaitu mengunggah atau upload dokumen yang diminta seperti KTP dan atau surat keterangan domisili. Dan yang terakhir yaitu setelah seluruh dokumen terupload, kemudian klik tombol kirim dan akan muncul pesan pendaftaran berhasil, maka pendaftaran Anda dianggap berhasil. Kemudian berkaitan dengan jadwal pelaksanaan rekrutmen PLD tahun 2022 adalah
dari pengumuman rekrutmen 23 September 2022. Berikutnya yaitu penerimaan pendaftaran yaitu 28 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Demikian seterusnya yaitu sampai dengan pengumuman hasil rekrutmen baru tanggal 28 Oktober 2022. Kemudian diberikan SK pengangkatan tanggal 25 November 2022. Dilanjutkan dengan pelatihan pertugas atau pembekalan. Kemudian ada kontrak kerja 1 Desember 2022. Dan langsung penempatan atau mulai bertugas di 1 Desember 2022. Di sini ada catatan yaitu jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Kemudian yang terakhir yaitu keterangan. Berkaitan dengan keterangan, pertama, peserta yang lulus pendaftaran maupun yang tidak lulus pendaftaran akan diumumkan melalui website Kementerian dengan alamat rekrutmen.pld2022.kemendesa.go.id, yaitu dengan cara klik menu hasil pendaftaran. Selambat-lambatnya 1 minggu setelah pendaftaran ditutup. 2. Pelamar yang lulus administrasi atau seleksi administrasi akan dipanggil untuk ikuti seleksi tahap berikutnya. 3. Waktu, tempat, dan tata cara pelaksanaan seleksi akan disampaikan pada saat pemanggilan peserta. Dan yang terakhir, seluruh informasi pelaksanaan rekrutmen baru PLD dapat diakses melalui website Kementerian dengan alamat rekrutmen.pld2022.kemendesa.go.id. Jadi surat ini ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Profesor Dr. Lutfiah Nurlaila MPD. Jadi itu teman-teman berkaitan dengan pengumuman tentang rekrutmen baru pendamping lokal desa PLD tahun anggaran 2022. Berikutnya, mari kita lihat apa saja yang ada di website rekrutmen pld2022.kemendesa.go.id. Tinggal teman-teman klik di sini. Nah ini teman-teman, setelah kita login dan masuk ke website rekrutmen PLD 2022.kemendesa.go.id, ditampilkan yaitu halaman depannya, yaitu seperti disampaikan di surat tadi. Di sini teman-teman dapat melihat berkaitan pertama informasi, persyaratan, tugas dan fungsi, kuota, serta honorarium. Jadi sebelum melakukan pendaftaran agar dipelajari terlebih dahulu menu-menu yang ada. Sebagai contoh, kita buka informasi. Nah, di sini ditampilkan seleksi tahapan dari pendaftaran, yaitu sampai dengan kontrak kerja dan penugasan. Kemudian berkaitan dengan persyaratan, coba kita buka. Nah, di sini ditampilkan berkaitan dengan persyaratan untuk mengikuti seleksi ataupun kualifikasi sebagai PLD. Seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu ada 7 persyaratan. Pendidikan minimal SLTA, memiliki pengalaman minimal di pembangunan desa dan pemberdayaan 2 tahun. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat mendaftar. Berikutnya yang perlu juga diperhatikan adalah mengenai tugas dan fungsi sebagai PLD. Nah, di sini disampaikan tugas pokok dan fungsi seorang PLD. Pertama yaitu melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa. Kemudian, tugas yang lainnya adalah terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs desa, kerjasama antar desa, BUMDes, ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID. Berikutnya, tugas yang lainnya itu melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID. Kemudian yang terakhir, yaitu meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar. Jadi itu teman-teman berkaitan dengan tugas dan fungsi dari seorang PLD. Selanjutnya perlu kita ketahui berapa banyak kuota yang disediakan.
Di sini teman-teman tinggal klik yaitu kuota. Nah, di sini ditampilkan yaitu kebutuhan ataupun kuota PLD untuk di seluruh Indonesia. Jadi untuk di Provinsi Bali tinggal teman-teman klik dan ketik Bali. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan PLD di masing-masing kabupaten dan khususnya di per kecamatan. Jadi kalau di Provinsi Bali itu dibutuhkan sekitar 21 PLD untuk rekrutmen PLD tahun anggaran 2022 yang tersebar di Kecamatan Mendoyo dibutuhkan 1 orang, Kecamatan Melayu 1 orang, Selemadeg Timur 1, Kerambitan 1, Upuan 2, Gianyar 1, Nusa Penida 2, Kintamani 2, kemudian Sidemen 1. Kemudian berikutnya yaitu Manggis 1. Kemudian kita klik lembar yang kedua yaitu juga dibutuhkan di Kecamatan Karangsam 1, Kecamatan Abang 1, Kecamatan Babandam 1. Sedangkan untuk di Buleleng untuk di Kecamatan Grogak 1 orang, Serilit 1 orang, Busung Biu 2 orang dan Sukasada 1 orang. Jadi total kuota PLD di Bali untuk rekrutmen PLD tahun 2022 ini adalah sebanyak 21 orang. Jadi itu teman-teman kuotanya. Dan terakhir dapat teman-teman lihat adalah berapa sebenarnya honorarium dari seorang PLD. Jadi tinggal diklik dan disinilah ditampilkan berkaitan dengan besaran honorarium dari PLD masing-masing provinsi. Dan untuk Provinsi Bali, jadi teman-teman bisa pilih untuk Provinsi Bali. Nah, ini dia. Jadi terkait dengan honorarium di masing-masing kabupaten pun berbeda-beda di Bali. Bagi seorang PLD berdasarkan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 40 tahun 2021 untuk wilayah Provinsi Bali yang tersebar di beberapa kabupaten, yaitu dengan total honorarium yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan yang tertera pada informasi ini. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Dan jika teman-teman sudah siap untuk ikut dalam rekrutmen terbuka ini dan sudah menyiapkan seluruh dokumen, barulah dilakukan proses pendaftaran. Dan proses pendaftaran dapat dimulai dari tanggal 28 September 2022. Jadi seluruh dokumen sudah dilengkapi, kemudian teman-teman yang ikut nanti rekrutmen, jadi silahkan klik daftar sekarang. Nah, di sini seperti kami sampaikan tadi sesuai dengan surat, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman melakukan unggah data, itu dokumen. Jadi pertama yang perlu diperhatikan di sini disampaikan, 1. Hati-hati dan teliti dalam mengisi data pada formulir pendaftaran. Jika terjadi kesalahan akan merugikan pelamar. 2. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar 1 kali. Pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa. 4. Informasi yang disampaikan harus benar. 5. Pelamar yang terbukti menyampaikan informasi tidak benar akan dinyatakan gugur. Dan terakhir, yang ke-6, pemalsuan data informasi merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2028. Pemalsuan data atau informasi merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Jadi inilah yang perlu teman-teman perhatikan. Dan selanjutnya jika sudah siap baru dilanjutkan dengan memasukkan surat lamaran beserta ijazah terakhir dalam bentuk PDF maksimal 1 MB. Ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jadi jika dokumen sudah disiapkan, jadi teman-teman tinggal pilih filenya, tinggal klik, kemudian cari di posisi mana file itu disimpan dalam bentuk PDF, kemudian dikirim. Dan demikian selanjutnya setelah dokumen berkaitan dengan surat lamaran dan ijazah sudah terupload, baru diklik selanjutnya, atau bisa juga
dilanjutkan dengan pengisian informasi personal, kemudian dilanjutkan dengan alamat dan domisili, dilanjutkan dengan mengunggah berkaitan dengan pengalaman kerja, kemudian jika seluruh dokumen itu sudah terupload, kemudian terakhir selesai itu tinggal dikirim. Baik, itu tadi teman-teman informasi berkaitan dengan rekrutmen terbuka pendamping lokal desa tahun anggaran 2022 yang dimulai dari proses pendaftaran yaitu di tanggal 28 September 2022. Semoga informasi ini memberikan manfaat. Terima kasih.